Perkembangan bahasa anak saya diawali dari saat dia masih bayi, dimulai dengan bahasa isyarat seperti tangisan, seperti suara saat minta sesuatu, saat minta makan, dan bahasa isyarat lain seperti saat dia buang air, dan lain-lain. Kemudian berkembang bisa memahami kata mama, maem, saat dia sekitar usia 1 tahun. Kemudian bertambah menjadi rangkaian kata sederhana. Hanya saja pada anak saya Asan ini sedikit mengalami kesulitan dalam berbicara, atau lebih tepatnya dia itu cedal, dan ini lumayan berlangsung lama hingga usia kurang lebih 4 tahunan. Namun dia tetap aktif berbicara dan dapat mudah memahami dan merespon pembicaraan orang lain. Anak saya Asan dapat berbicara dengan lancar sekitar usia kurang lebih 2 tahunan, namun masih cedal. Kesulitan anak saya dalam berbicara ya cedal itu. Hal itu berlangsung sampai dia berusia kurang lebih 4 tahun. Tapi dia tetap aktif berkomunikasi, hanya saja saat diminta untuk bernyanyi dia masih enggan, masih kurang percaya diri. Namun ketika memasuki usia TK sudah berangsur-angsur mulai hilang cedalnya dan bisa berbicara dengan jelas. Anak saya Asan dapat mudah memahami orang lain berbicara, khususnya dalam bahasa Indonesia. Untuk bahasa Jawa kadang-kadang masih ada kata-kata yang dia kurang paham. Hal ini karena sejak dia masih bayi, kami lebih sering mengajaknya berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Jawa. Ya, anak saya Asan dapat mendengar dan mudah memahami pertanyaan-pertanyaan dari kami. Ya, anak saya Asan juga dapat mendengar dan memahami dengan mudah pertanyaan-pertanyaan dari orang lain juga. Tentu saja, kebetulan saya sering membelikan anak-anak saya buku cerita, ada yang buku dongeng tentang binatang, sampai cerita bergambar tentang kisah-kisah para nabi. Saya bacakan buku-buku tersebut. Sering juga anak saya yang meminta untuk dibacakan. Dan juga dia meminta kakaknya untuk membacakan juga. Karena saya membeli buku itu juga dengan tujuan supaya si kakak suka dan mau sering-sering membaca. Sampai sekarang ini juga masih kadang-kadang saya bacakan, terutama kalau dia susah tidur. Beberapa kali saya mengarang cerita sendiri secara spontan. Ya, dia merespon dengan bertanya seputar tokoh dan jalannya cerita yang saya bacakan tadi. Dia mengungkapkan penegasan terhadap tokoh, seperti si ini tuh baik ya ma, si itu jahat ya ma, dan sebagainya.